Film ini berasal dari Turki yang diangkat dari kisah nyata menceritakan tentang keajaiban di sebuah desa terpencil yang telah dilupakan. Inilah The Miracle yang dirilis pada tahun 2015. Penasaran seperti apa kisahnya? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita skuy ceritanya. BTW ini adalah video pertama gue, jadinya gue mohon pada kalian semua untuk seikhlasnya menekan tombol subscribe dan like-nya, biar kita bisa berkembang sama-sama, oke? Pada tahun 1961 di sebuah negara Turki, kita akan dikenalkan dengan sosok guru honorer sekolah yang sangat berpengalaman dalam mengajar dan mendidik para anak bangsa, bernama Mahir Yilmaz. Terlihat Mahir dan istrinya tengah berdebat lantaran istrinya tak setuju jika Mahir dipindah tugaskan oleh pemerintah ke desa Kurdi yang terpencil untuk mengajar dan mendidik anak-anak di sana. Jika Mahir menolak, ia tak akan mendapatkan uang pesangon atau uang pensiunan. Maka dari itu, Mahir pun mencoba meyakinkan istrinya bahwa ia akan baik-baik saja. Karena tak ada pilihan lain, istrinya pun menurunkan egonya dan mengizinkan Mahir untuk berbakti pada negara di desa Kurdi yang menurut rumor banyak sekali bandit gunung yang berkeliaran di sana. Sesampainya di perhentian bus terakhir, Mahir pun diberitahu kang supir untuk bisa sampai ke desa Kurdi, Mahir harus melewati dua gunung yang jaraknya beribu-ribu meter. Sesampainya di desa, pada awalnya warga di sana menganggap Mahir seorang musuh dari pemerintahan. Nah, setelah Mahir menjelaskan siapa dirinya dan tujuan dirinya kemari, mereka semua pun langsung menurunkan senjatanya dan terlihat mereka semua nampak senang dengan kehadirannya. Setelah melihat-lihat ke sekelilingnya, Mahir pun sadar bahwa dirinya tengah berada di tempat yang nampaknya telah dilupakan oleh dunia. Mereka tak punya gedung sekolah, jangankan gedung sekolah, bantuan dari pemerintah pun seperti jalan, air, dan listrik pun tak ada, cuy. Tak mereka dapatkan. Seorang kepala suku di sana pun mengatakan bahwa untuk mengirim guru aja seperti Mahir, mereka memerlukan waktu selama 30 tahun. Gila gak tuh? Jadi jangan heran jika rumor mengatakan bahwa di sini kotanya para bandit. Mereka sebenarnya bukan orang jahat, melainkan hanya untuk melawan ketidakadilan di negeri ini. Penduduk desa bagaikan satu keluarga besar. Kepala suku di sana memiliki 6 putra dan beberapa putri. Nah, kita akan dikenalkan dengan putra bungsunya, yaitu Aziz. Ia mengalami gangguan mental dan fisik yang parah, sehingga menjadikan dirinya bahan cemoohan bagi semua anak-anak di desa. Tetapi untuk saat ini, nanti kalian bakal kaget dan beruntung banget sih ini orang. Malamnya ketika Mahir berdoa untuk dimudahkan segala urusannya dalam mendidik anak-anak di desa ini, terlihat Aziz mengintipnya yang sepertinya Aziz tertarik padanya. Keesokan harinya bertepatan dengan hari kawin, terlihat Mahir tengah kumpul di lapangan. Ia pun dikerumuni oleh calon-calon muridnya. Di sana terlihat wajah polos mereka, nampak senang sekali bahwa mereka sebentar lagi akan bersekolah. Mahir pun diberi sebuah hadiah tulang oleh seorang bocil di sana yang menandakan bahwa mereka sangat tertarik dengan Mahir. Merasa iba dengan kondisi desa ini, keesokan harinya Mahir pun bersama kepala suku memutuskan untuk pergi ke kantor dinas pendidikan, meminta bantuan untuk pembangunan sekolah di desa. Saat itu Aziz melihatnya dan ingin ikut bersama mereka. Akan tetapi ketika di perjalanan menuju halte bus, tiba-tiba di ujung sana terlihat segerombolan para bandit berdatangan. Di sana Mahir pun sangat ketakutan dong dan Bunlar bizim çocuklar. Nasıl yani? Selamünaleyküm muhtar.
Kepala suku di sana pun menenangkannya karena mereka adalah anak-anak desa ini. Orang-orang bilang mereka adalah bandit, namun nyatanya mereka adalah singa gunung dan bisa dibilang Robin Hood-nya Turki. Benar aja, mereka datang cuma untuk lewat dan mengucapkan salam. Sehingga saja mereka pun telah sampai di kantor dinas pendidikan. Setelah menjelaskan semuanya, Waketu pun memberitahu mereka tentang kondisi negara Turki saat ini. Di mana saat ini Turki sedang ada masalah internal, terjadi pembantaian para pemimpin di mana-mana, sehingga tidak memungkinkan untuk sekarang membantu mereka. Waketu pun menyarankan agar Mahir kembali ke rumah aja. Nanti jika masalah telah selesai, mereka pasti akan menugaskannya lagi. Mendengar itu, karena tak ada pilihan lain, Mahir pun meminta maaf bahwa ia harus pulang karena ia tak bisa jika mengajar tanpa ada kelas. Ia ingin mengajar di gedung atau di rumah yang layak untuk anak-anak belajar. Mahir pun pergi, terlihat mereka berdua sangat sedih dan kecewa karena ini adalah satu-satunya kesempatan setelah 30 tahun menunggunya. Malamnya di rumah terlihat Mahir bingung. Ia tak tahu harus ngapain dan bagaimana mengingat kerah mata Mahan dan sambutan hangat para penduduk desa kepadanya. Pada akhirnya Mahir pun berubah pikiran. Keesokan harinya terlihat Mahir pergi ke halte bus yang ternyata kepala suku di sana dan temannya masih ada cuy. Mahir pun memberitahu mereka bahwa ia akan tinggal dan mengajar anak-anak di desa, tetapi dengan satu syarat, yaitu mengizinkan anak perempuan untuk belajar di sekolahnya. Diketahui tradisi di desa itu melarang atau menggabolehkan untuk anak-anak perempuan bersekolah. Entah karena apa, hal ini membuat perubahan paradigma di mana anak perempuan yang tidak pernah dianggap layak untuk bersekolah, Mahir berhasil merubahnya. Dengan uang hasil membohongi istrinya, yaitu sekitar 2.000 lira, Mahir pun membangun sekolahan untuk desa terpencil yang telah dilupakan dunia. Tak lama para bandit pun datang untuk membantu pembangunan ini. Sehingga tak sampai seminggu, sekolah pun terbangun dan layak untuk dijadikan sebagai ruang belajar untuk anak-anak. Sekolah ini tak hanya untuk dijadikan tempat belajar, melainkan tempat Mahir tinggal juga. Kemudian kita pun akan berfokus pada sosok Ajis ya. Setiap anak-anak bersekolah, nampak Ajis pengen ikutan juga. Ia selalu mengintip mereka saat pelajaran dimulai. Namun ketika pelajaran selesai, Ajis selalu diganggu oleh anak-anak itu lagi. Hampir setiap hari, Ajis selalu dijadikan bahan candaan oleh mereka. Di sana Mahir pun tak tahan dengan sikap anak-anak itu. Ia pun menghampirinya lalu menghentikan apa yang mereka lakukan. Mahir pun mengancamnya jika ia melihat Ajis diganggu lagi. Siapapun itu, Mahir akan menghukumnya dan tidak boleh belajar di kelasnya lagi. Sontak dong, anak-anak pun ketakutan dan menuruti apa kata si Mahir. Setelah mereka pergi, kepala suku yang merupakan ayahnya si Ajis pun melihatnya. Ia pun sangat berterima kasih karena bertahun-tahun ia sama sekali tak bisa membuat anak desa tidak mengganggu si Ajis. Di hatinya Ajis pun sangat berterima kasih, tetapi ia tak bisa melakukannya. Malamnya, Ajis pun mengintip Mahir seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu. Mahir pun menyuruh Ajis untuk masuk aja, tetapi Ajis pun pergi menghampiri kudanya. Tak hanya itu, paginya Ajis pun menangis bahagia di depan kudanya. Setelah sekian lama akhirnya Ajis bisa hidup tenang tanpa ada gangguan. Ajis pun berjalan entah kemana. Siangnya ibunya si Ajis pun kaget karena kudanya pulang sendiri, sementara Ajis menghilang sejak pagi. Mereka semua pun kaget dong, ketakutan, lalu mengumpulkan semua orang untuk pergi mencarinya. Aziz! 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 Baba, Aziz, Baba! Baba, Aziz! Setelah dicari ke sana kemari tak ketemu juga. Ternyata Ajis ikut anak-anak belajar di sekolah. Terlihat Mahir sangat mengistimewakannya. Bahkan ia menjadikan Ajis ketua kelas, biar anak-anak itu tidak merendahkannya lagi. Ajis pun menulis sesuatu. Melihat itu kepala suku dan saudara-saudara si Ajis pun terharu. Mereka pun mempertanyakan sosok Mahir yang sebenarnya. Bahkan seorang syekh aja tak bisa melakukan apa yang dilakukan Mahir. Di sana mereka terus menangis bahagia dengan kemajuan si Ajis. Sen de öğrenci ol.
Sorenya, Mahir pun mengantarkan Ajis pulang. Ajis pun disambut dengan sangat gembira oleh keluarganya. Mahir pun memberikan buku untuk Ajis agar malam ini Ajis belajar lagi. Ne kadar güzel yazıyor ya. Dengan tekun dan kesabaran yang tak tergoyahkan, Mahir pun tak kenal lelah mengajari Ajis hingga suatu hari usahanya pun terbayarkan. Aferin. Otur bakayım. Aziz. Di mana Ajis berhasil mampu mengucapkan sebuah nama yang untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang ia sebut adalah nama ayahnya, yaitu orang yang paling peduli dan mencintainya. Melihat itu, ayahnya atau sang kepala suku pun sangat terharu. Ia tak bisa menahan bendungan air mata. Saat itu, anaknya sang kepala suku yaitu Cemilo pun datang untuk mengunjungi keluarganya. Diketahui, Cemilo ini merupakan ketua para bandit. Ia adalah seorang buronan yang berusaha menegakkan keadilan. Cemilo telah bersembunyi di gunung selama 10 tahun lamanya. Istri dan anaknya pun sangat merindukannya. Malam itu istrinya udah muak dengan apa yang dilakukan Cemilo. Kalau sedari dulu Cemilo menyerahkan diri, mungkin saat ini Cemilo telah bebas. Istrinya tak mau anak mereka hidup tanpa didikan sang ayah. Keesokan harinya, Cemilo pun meminta pendapat pada ayah dan lainnya tentang apa yang dikatakan istrinya semalam. Cemilo bingung apa yang harus ia lakukan. Jika ia kembali ke gunung, masalahnya tak akan pernah selesai. Tetapi kalau ia menyerahkan diri, ia takut jika harus kehilangan keluarganya lagi. Setelah memikirkannya lebih dalam lagi dan memperhitungkannya, akhirnya Cemilo pun menyerahkan diri ke polisi. Di persidangan, Cemilo pun dijatuhi hukuman selama 24 tahun. Tetapi karena Cemilo melakukan kejahatan karena terprovokasi oleh korban, hukumannya pun diringankan menjadi 4 tahun di penjara. Diketahui Cemilo itu membunuh seorang cuy yang telah menghina orang tuanya. Nah, ketika rombongan keluarga Cemilo akan pulang, tiba-tiba sang kepala suku pun berhasil menyelamatkan seorang bapak-bapak yang menjadi target para penjahat tadi. Di sana bapak-bapak itu pun sangat berterima kasih karena nyawanya telah diselamatkan. Untuk membalas budinya, si bapak pun menawarkan untuk menjodohkan putrinya dengan putra kepala suku. Nah, di sana mereka pun kaget dong, termasuk dengan si kepala suku karena putra yang belum menikah cuman si Ajis yang tengah sakit. Sang kepala suku pun menjelaskan bahwa itu tidak mungkin karena anaknya merupakan seorang penyandang disabilitas. Si bapak pun tidak peduli, yang penting hatinya baik. Gila-gila. Nah, singkat saja mereka pun pulang. Di sana sang kepala suku pun mengatakan pada Ajis bahwa Ajis akan segera menikah. Mendengar kabar tersebut, Ajis pun menangis terharu karena selama ini Ajis tidak pernah menyangka kalau akan ada seorang perempuan yang mau menikahinya. Keesokan harinya, ibunya Ajis dan saudara-saudaranya pun datang ke rumah Pak Isa atau orang yang mau menjodohkannya dengan si Ajis untuk menemui calon menantunya. Sesampainya di rumah Pak Isa, melihat calon menantunya, ibunya Ajis dan lainnya pun meneteskan banyak air mata setelah melihat menantunya yang begitu indah dan cantik bagaikan bidadari yang baru turun dari surga. Bernama Miskin. Tak hanya cantik, wanita ini merupakan seorang hafidz Quran dan pintar memasak. Ketika ditanya oleh ibunya Miskin, sosok Ajis itu seperti apa? Mereka tak bisa menjawabnya dan terus menangis melihat sosok Ajis yang merupakan seorang penyandang difabel dan tak ada yang bisa dibanggakan. Pak Isa pun mengantarkan anaknya untuk melihat sosok Ajis. Di sana terlihat raut wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas pernikahan ini. Bahkan Miskin yang akan menjadi istrinya pun sama sekali tak menunjukkan rasa kecewa. Sebelum memasuki kamar, ibunya Ajis dan para menantunya pun memberikan sedikit kata-kata untuk menguatkan hatinya. Ia mengatakan pada Miskin bahwa
Ini semua kehendak Tuhan. Tetaplah jadi istri yang baik dan yakinlah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik untuk kalian berdua. Setelah itu terlihat Ajis diantarkan oleh saudara-saudaranya. Karena belum melihat istri Ajis itu seperti apa, mereka pun yakin bahwa istrinya Ajis gak terlalu cantik dan kondisinya pasti sama seperti Ajis. Dan ketika Ajis membuka penutup wajah istrinya, tiba-tiba saking cantiknya, Ajis sampai pingsan. Saudara-saudara Ajis pun datang untuk membangunkan si Ajis. Nah, ketika mereka melihat sosok istrinya si Ajis, mereka semua pun pada kaget karena kecantikannya yang di luar nalar. Kini hari-hari Ajis pun selalu bersama dengan Miskin. Dan sebagai seorang istri, Miskin pun melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ia memandikan Ajis, menyuapi Ajis, dan segala keperluan Ajis. Di suatu siang ketika Miskin sedang duduk bersama dengan ibu mertua dan para menantunya, ia mengatakan bahwa mereka tak usah lagi mengkhawatirkan Ajis karena sekarang ia akan merawatnya. Hari demi hari Ajis dan Miskin lewati. Cacian dan hinaan selalu mereka dapatkan. Banyak pria yang iri dengan Ajis, begitu juga para wanita yang selalu merendahkan Ajis di depan Miskin. Miskin lelah dengan kehidupan barunya. Setiap malam Ajis melihat istrinya selalu menangis. Ia berusaha untuk menghiburnya walaupun dengan gerakan tipis-tipis. Nah, keesokan harinya Ajis pun muak dengan orang-orang di sekitarnya. Ia pun pergi dengan sahabatnya ke sebuah jurang untuk mengakhiri hidupnya. Semua orang mencarinya kemana-mana. Nah, akhirnya Mahir pun menemukan Ajis. Ia pun segera menenangkan Ajis. Mahir pun mengatakan jika Ajis melompat, ia juga akan melompat. Mendengar itu Ajis pun menangis. Di sana Mahir pun berjanji bahwa ia akan mencarikan solusi dari masalah yang Ajis lalui. Setelah membicarakannya baik-baik, akhirnya Ajis pun mau pulang. Malamnya Ajis pun terus menangis. Di sana Miskin pun mencoba untuk menenangkannya dan menghiburnya. Ajis pun pergi ke kamar orang tuanya untuk melihatnya. Keesokan harinya, tepatnya siangnya, saat itu mereka semua heran karena sedari pagi Ajis dan istrinya tidak kelihatan. Ketika dihampiri ke kamar mereka, ternyata Ajis dan Miskin memutuskan untuk minggat. Mereka pun meninggalkan sebuah surat yang berisikan tentang kekecewaannya di sini. Surat ini sepertinya dibuat oleh Ajis. Ajis pun mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin mengatakan sesuatu pada ibu dan ayahnya, tapi ia tak bisa dengan kondisinya saat ini. Semua orang di desa mengejeknya selama bertahun-tahun. Ia tak masalah, tetapi ketika istrinya selalu diejek dan dihina, ia pun tak bisa tinggal diam aja. Ajis pun meminta maaf dan memohon restunya. Ajis pun mengatakan bahwa ia pasti akan kembali, tetapi ia tak bisa berjanji. Mendengar itu mereka semua pun terharu dan bersedih karena selama ini mereka tutup mata untuk Ajis dan tak memperlakukan Ajis layaknya manusia. Waktu terus berjalan dan kini ujian akhir pun selesai. Bersamaan dengan itu, tugas Mahir untuk mengajar di desa ini pun selesai juga. Mahir pun akan kembali ke kota. Sebelum pergi, Mahir pun berpamitan kepada anak-anak di desa dan seluruh warga di sana. Mahir juga mendoakan agar murid-muridnya bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan bisa menggapai cita-citanya. Mahir menyerahkan rapot Ajis untuk ayahnya. Mahir pun pergi meninggalkan desa dengan penuh sukacita. Cesi sen oldu. 7 tahun berlalu, terlihat desa ini berkembang dengan sangat pesat. Saluran listrik, air, dan jalan juga sudah bisa mereka nikmati. Suatu siang, terlihat sebuah mobil datang menuju desa. Melihat itu, para warga di sana pun berantusias untuk menyambut kedatangan mobil tersebut. Ternyata itu adalah Mahir dan istrinya yang mau mengunjungi mereka untuk bersilaturahmi. Agar silaturahmi tak putus, pinjam dulu 100.
Nah, saat Mahir dan istrinya disuruh untuk masuk ke dalam rumah, Mahir pun memanggil seorang untuk keluar dari mobil. Lalu keluarlah seorang anak kecil dan disusul dengan ayahnya, yaitu Ajis. Kini Ajis telah sembuh, jalannya tegap dan berbicara dengan sangat lancar. Tidak ada tanda kecacatan pada dirinya lagi. Sang kepala suku dan lainnya pun kaget dong, sekaligus tak percaya bahwa ini adalah Ajis yang dulu pergi meninggalkan mereka. Mereka semua pun masih tak percaya bahwa ini adalah Ajis. Tak hanya itu, tiba-tiba seorang wanita dengan bayi di pangkuannya turun dari mobil, yang ternyata itu adalah istrinya, yaitu Miskin, dan juga anaknya. Di sana Ajis pun mengatakan bahwa ia sangat merindukan mereka semua. Ajis pun memberitahu mereka bahwa ia sama sekali tak menjalani operasi. Ia bisa sembuh karena istrinya yang terus mensupport dan juga memotivasinya untuk bisa sembuh. Ternyata alasan Tuhan menjodohkan mereka bukan tanpa alasan. Tamat. Oke, segitu aja. Like dan subscribe kalian sangat berarti untuk channel ini. Oke. Kemana? Udah tamat dong lah. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry.